Apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kali ini saya akan membahas soal UAS atau PAS Seni Budaya untuk jenjang SMP atau MTS, masih untuk kelas 7 semester 1. Pada kali ini soal edisi seni tari. Tentu saja beserta pembahasan soal dan materi. Kita langsung saja masuk ke soal. Soal nomor 1. Gerak yang sudah mengalami perubahan dengan cara distilasi atau didistorsi sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah disebut A. Gerak harmonis, B. Gerak tari, C. Gerak modern, D. Gerak kreasi. Jawaban yang benar adalah B. Gerak tari. Pembahasan soal nomor 1. Gerak tari adalah gerak yang sudah mengalami perubahan dengan cara distilasi atau didistorsi, sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah. Setiap melakukan gerak akan membentuk ruang, membutuhkan waktu, serta tenaga. Ketika hal tersebut akan membentuk satu kesatuan dalam gerak yang harmoni. Soal nomor 2. Jenis tari yang memiliki arti atau makna lebih tinggi adalah tari A. Modern, B. Kreasi, C. Klasik, D. Rakyat. Jawaban yang benar adalah C. Klasik. Pembahasan soal nomor 2. Gerak tari merupakan gerak yang mengandung arti atau makna. Hal ini akan nampak jelas sekali terutama pada tari klasik, karena gerak tari klasik memiliki arti atau makna lebih tinggi atau standarisasi dibandingkan dengan tari-tari yang lain. Soal nomor 3. Untuk melakukan gerakan tari dibutuhkan ruang, sedangkan gerakan tari yang dilakukan di tempat tanpa berdiri ataupun pindah tempat disebut ruang A. Umum, B. Khusus, C. Bersama, D. Pribadi. Jawaban yang benar adalah D. Pribadi. Pembahasan soal nomor 3. Apabila melakukan gerak di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Dan apabila bergerak berpindah tempat untuk melakukan gerak di ruang umum. Hal ini bisa dilakukan secara tunggal, berpasangan maupun kelompok. Soal nomor 4. Penggunaan tenaga dalam melakukan gerak tari yang berkaitan dengan kuantitas tenaga untuk menghasilkan ketegangan tenaga disebut A. Intensitas, B. Totalitas, C. Kualitas, D. Aksen. Jawaban yang benar adalah A. Intensitas. Pembahasan soal nomor 4. Aksen atau tekanan merupakan aksen akan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Sedangkan kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Sedangkan totalitas, keutuhan, keseluruhan atau kesemestaan. Soal nomor 5. Pada saat melakukan sesuatu gerak di tari ada perbedaan cepat atau lambat dalam gerak. Hal ini berhubungan dengan A. Dinamika, B. Aksen, C. Totalitas, D. Tempo. Jawaban yang benar adalah D. Tempo. Pembahasan soal nomor 5.
Tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis, sehingga tarian enak untuk dinikmati. Soal nomor 6. Masing-masing daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Contohnya adalah gerak pada tari tradisi daerah Papua. Disebut A. Gerakannya seperti pencaksilat. B. Gerakan tangan yang diangkat dan bergetar. C. Kekuatan tenaga pada gerakan kaki. D. Bola mata ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Jawaban yang benar adalah C. Kekuatan tenaga pada gerakan kaki. Pembahasan soal nomor 6. Gerak kaki yang cepat dan ritmis merupakan salah satu ciri dari tarian Papua. Gerak tari yang tertumpu pada kaki di Papua dipengaruhi oleh kondisi geografis alam yang berbentuk pegunungan. Kehidupan masyarakat di daerah pegunungan memerlukan kaki kuat untuk dapat mendaki dan menuruni bukit. Soal nomor 7. Kekuatan tenaga yang banyak dilakukan pada gerakan kaki dilakukan dengan A. Cepat dan tak beraturan. B. Cepat dan ritmis. C. Kasar dan kaku. D. Kasar dan lambat. Jawaban yang benar adalah B. Cepat dan ritmis. Pembahasan soal nomor 7. Gerak tari yang bersumber pada tari tradisi Papua, kekuatan tenaga banyak pada kaki. Gerak kaki yang cepat dan ritmis merupakan salah satu ciri tarian Papua. Soal nomor 8. Tinggi rendahnya gerak yang dilakukan oleh penari pada saat menari atau jangkauan peragaan gerak tari oleh penari itu sendiri disebut A. Level. B. Dinamika. C. Tempo. D. Ritme. Jawaban yang benar adalah A. Level. Pembahasan soal nomor 8. Level gerak adalah tinggi rendahnya gerak yang dilakukan oleh penari pada saat menari atau jangkauan peragaan gerak tari oleh penari itu sendiri. Level gerak yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain bawah dan atas. Desain ini yang dapat memberi kesan dinamis terhadap gerak yang dilakukan. Soal nomor 9. Level gerak yang dilakukan oleh penari dapat membentuk sebuah desain yaitu A. Desain rendah dan tinggi. B. Desain vertikal dan horizontal. C. Desain lurus dan lengkung. D. Desain atas dan bawah. Jawaban yang benar adalah D. Desain atas dan bawah. Pembahasan soal nomor 9. Level gerak yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain bawah dan atas. Desain ini dapat memberi kesan dinamis terhadap gerak yang dilakukan. Soal nomor 10. Desain yang dilakukan dalam penyajian tari akan memberikan kesan A. Statis. B. Semrawut. C. Sederhana. D. Dinamis. Jawaban yang benar adalah D. Dinamis. Pembahasan soal nomor 10. Desain dalam penyajian tari ini dapat memberi kesan dinamis terhadap gerak yang dilakukan. Soal nomor 11. Pada level ini biasanya posisi penari mendak. Hampir semua tari di Indonesia secara umum menggunakan level ini.
dengan gerak tarinya, yaitu A. Jinjit, B. Jengkeng, C. Rampak, D. Sila. Jawaban yang benar adalah C. Rampak. Pembahasan soal nomor 11. Jinjit merupakan berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki bagian depan. Sedangkan jengkeng adalah posisi duduk di atas kaki. Yang terakhir sila yaitu posisi duduk bersila, kaki kanan di depan kaki kiri. Soal nomor 12. Level rendah adalah posisi penari pada ketinggian minimal. Gerak yang ditampilkan pada posisi ini adalah A. Jengkeng, mendak, jinjit, B. Duduk, jengkeng, berguling-guling, C. Duduk, jengkeng, melayang, D. Jengkeng, melayang, mendak. Jawaban yang benar adalah B. Duduk, jengkeng, berguling-guling. Pembahasan soal nomor 12. Level rendah posisi penari pada ketinggian minimal antara lain posisi rebah di lantai, duduk, jengkeng, gerak berguling-guling di lantai. Soal nomor 13. Pengolahan unsur gerak pada tari tunggal mengutamakan kemampuan individu yang lebih menonjol, sedangkan pada tari berpasangan lebih mengutamakan kemampuan A. Saling mengerti gerak tari, B. Saling menonjolkan diri, C. Kerjasama yang baik, D. Diberi kebebasan gerak. Jawaban yang benar adalah A. Saling mengerti gerak tari. Pembahasan soal nomor 13. Pengolahan unsur gerak pada tari tunggal berpasangan maupun kelompok akan berbeda. Hal ini dikarenakan tari tunggal kemampuan individu lebih menonjol. Tari berpasangan kemampuan saling mengisi gerak tari. Sedangkan tari kelompok dibutuhkan kerjasama yang baik antar penari. Soal nomor 14. Fungsi level dalam gerak tari adalah A. Menjadikan pertunjukan lebih menarik, B. Permainan level lebih mengutamakan kerjasama, C. Gerak tari dapat mencapai dinamika, D. Gerak tari tidak mengalami perubahan. Jawaban yang benar adalah C. Gerak tari dapat mencapai dinamika. Pembahasan soal nomor 14. Berikut adalah fungsi level pada gerak tari. Pertama, gerak tari dapat mencapai dinamika. Yang kedua, permainan level yang variatif lebih menarik. Ketiga, pertunjukan tari lebih indah dan dapat dinikmati. Soal nomor 15. Tari Ridong Mas adalah salah satu tari yang menggunakan level A. Sedang, B. Rendah, C. Tinggi, D. Kombinasi. Jawaban yang benar adalah A. Sedang. Pembahasan soal nomor 15. Level sedang biasanya posisi penari setengah badan atau mendak. Hampir semua tari di Indonesia secara umum menggunakan level sedang. Biasanya gerak tarinya rampak. Pada gambar ada contoh tari Ridong Mas dengan properti seuntai padi dan bunga tabur. Sedangkan bentuk penyajiannya adalah tari kelompok. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua di seluruh tanah air Indonesia. Salam Lentera Belajar.